changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Menyembah Tuhan yang kudus, Allah yang maha kudus. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yesus, Tuhan yang maha kudus. Mulialah karyamu yang kudus. Hati kami sujud menyembahmu, Allah Bapa dan
haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, bila mana hari ini kami boleh memasuki bulan yang baru, di mana di akhir penghujung tahun ini kami masih diberikan kesehatan. Kami diberikan kesempatan untuk tetap berbakti kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan hari ini melepaskan setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami. Mungkin di antara kami ada yang datang dengan beban, dengan sakit penyakit. Kiranya kami mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk Tuhan menolong. Terlebih waktunya kami telah meninggikan, memuliakan Engkau lewat setiap pujian kami. Inilah biarlah rasa syukur kami yang timbul dari hati kami atas setiap apa yang telah kami terima dan penyertaan-Mu Tuhan. Terlebih ajar kami untuk senantiasa belajar seperti seorang murid yang mau senantiasa dididik oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang di depan adalah hamba yang terbatas ya Bapa. Kiranya Tuhan mengurapi, memberikan hikmat dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga mengajar umat-Mu di tempat ini dengan penuh hikmat ya Bapa, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dan biarlah hari ini kami belajar, nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan ditinggikan. Hamba-Mu di depan semakin direndahkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di bulan Desember kita patut bersyukur sekali lagi kita bisa merasakan yaitu suasana Natal. Di mana saya teringat kalau biasanya waktu tahun-tahun sebelumnya saya berada di kota China, biasanya komunitas orang-orang Indonesia itu sangat dekat. Sehingga meskipun kita berbeda agama, tapi momen Natal ini adalah momen kesempatan untuk mengajak orang, untuk ikut sama-sama merayakan Natal, untuk mereka juga mendengar kebenaran firman Tuhan, mengenal pemberitaan tentang siapa Yesus. Oleh karena itu demikian hari ini kita yang ada di Indonesia, ini bulan kesempatan yang sangat baik. Untuk kita bisa mengenalkan siapa Yesus dan juga kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu sadarkah hari ini saudara sudah berapa kali kita merayakan Natal? Ternyata ini juga pertanda semakin dekat dengan kita menjelang hari Tuhan. Oleh karena itu dengan tema yaitu di bulan Desember ini nama di atas segala nama. Biarlah hari ini banyak pengajaran-pengajaran hal-hal yang mempengaruhi orang yang tadinya percaya akhirnya mulai ragu-ragu. Orang yang tadinya sudah ragu-ragu akhirnya tidak lagi percaya. Sehingga biarlah ini juga kita belajar sejarah. Tetap mengupdate diri kita supaya kita tetap memegang bahwa hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Saya berdoa kiranya bila mana hari ini pun ada saudara yang masih datang mungkin belum memiliki keyakinan ataupun belum mengenal siapa Yesus, biarlah hari ini saudara mendapatkan jawaban. Oleh karena itu mari kita belajar kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka ayat yang pertama yaitu di Filipi 2 ayat 9 dan 11. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengkaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di poin yang pertama kita akan belajar yaitu nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Sama-sama katakan nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Sehingga hari ini kita jangan sampai menyebut nama Yesus itu dengan sembarangan. Kadang kita merasa kita kenal satu orang dengan nama pangkat tertinggi, lalu dengan mungkin kadang kita gunakan nama ini dengan sembarangan untuk kepentingan suatu hal. Tetapi nama Yesus ini berbeda dengan orang-orang, nama orang yang punya kuasa tadi. Contoh saya punya ilustrasi mungkin beberapa waktu lalu pernah diilustrasikan juga oleh gembala senior Bapak Ibu. Jadi di sini saya ada dua perumpamaan. Yang satu ini dikatakan penuh.
yang satu ini meskipun bentuknya lebih besar tapi ada isinya. Nah, seringkali kita mengenal satu pribadi yang punya kuasa. Anggaplah dia yang pribadi A. Dia punya kuasa, dia punya jabatan, sehingga dia punya otoritas. Tetapi yang membedakan, Kristus itu adalah penuh kuasa. Bedanya apa? Kalau di sini meskipun dia punya kuasa, ada isinya, masih ada ruang kosong. Sehingga di sini tidak bisa dikatakan penuh. Sedangkan gelas yang satu lagi ini bisa kita katakan penuh. Karena tidak ada lagi ruang untuk diisi lagi. Nama Yesus di sini inilah punya, yaitu adalah penuh kuasa. Yang membedakan dikatakan tadi di ayat 10. Bahwa dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Contoh ilustrasi lagi Bapak Ibu, kalau kita tahu ada satu negara yang sekarang di dunia punya kuasa. Dia dikatakan negara superpower. Dengan kecanggihan teknologinya, dengan kekuatan militernya, kekuatan ekonominya, dia bisa mempengaruhi satu negara, bahkan menggertak suatu negara untuk menguasai satu negara. Tetapi yang membedakan, meskipun negara ini dikatakan superpower, punya kuasa, dia belum penuh kuasa. Oleh karena itu kita patut bangga bahwa hari ini kita ini warga kerajaan Allah, kerajaan sorga. Karena kita punya Allah yang penuh kuasa. Dikatakan nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Segala hal yang ada dalam dunia ini bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Sehingga hari ini apapun masalahmu, problemmu yang hari ini engkau hadapi, baik itu ekonomi, mungkin keluarga, mungkin juga kesehatan, sakit penyakit, semua di bawah nama Yesus, katakan amin. Sehingga jangan sampai hari ini kita mengecilkan nama Yesus. Seringkali Bapak Ibu saya masih sering mendengar, kadang itu ada jemaat khususnya ini pengajaran gereja lain seperti itu, yang seolah-olah menurunkan derajat Tuhan itu sama dengan preman. Kenapa saya bilang begitu? Seolah-olah diajar, oh kamu hari ini keluarganya lagi apes, oh pekerjaannya lagi kurang bagus, kamu jangan-jangan kurang rajin ke gereja, kamu kurang melayani, kamu kurang bayar perpuluhan, kamu kurang memberikan persembahan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau hari ini kita mendengar seperti itu, pengajian seperti itu sama saja sedang mengecilkan nama Tuhan, menurunkan derajat Tuhan sama dengan preman tadi. Apa bedanya? Sehingga hari ini saya ingin ajak kita semua mengingat kembali bahwa nama Tuhan kita itu nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus yakin bahwa segala masalah kita, segala hal yang sedang kita hadapi, kita yakin bersama dengan nama Tuhan pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar. Dan oleh karena itu, jangan menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Sebab namanya penuh kuasa, khususnya dalam ibadah. Dalam firman Tuhan yang berikutnya, kita buka dalam Yakobus 1 ayat 26. Firman Tuhan berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, kalau bulan lalu kita diingatkan bagaimana hidup dengan pikiran Kristus. Salah satunya hidup dengan pikiran Kristus berbicara punya mindset yang benar. Oleh karena itu, jangan sampai seolah-olah kita hari ini suka melayani, suka datang beribadah, menjalankan satu liturgi ibadahnya seperti yang dikatakan di sini, dikatakan jangan ada seorang menganggap dirinya beribadah. Tetapi tidak mengekang lidahnya, apa artinya? Makanya gereja BES senantiasa mengingatkan setiap kita, yaitu dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa yang keluar dari perkataan kita itu juga timbul dari dalam hati kita. Sehingga hari ini pentingnya kita menjaga hati kita. Supaya ibadah kita ini tidak sia-sia. Seolah-olah setiap minggu rajin kita memuji Tuhan. Apakah kita bisa memberitakan firman Tuhan lewat perkataan kita?
Apakah ketika kita mendidik anak kita, kita menjadi pemimpin, kita mendidik bawahan kita, sebagai seorang pemimpin mengeluarkan kata-kata yang tidak menyakiti hati mereka. Kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang penuh kasih. Inilah yang kita harus jaga. Sehingga ketika kita menjaga hati kita, kita tidak membiarkan setiap perkataan kita ini sia-sia. Sebab apa? Hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Katakan sama-sama, hati ini harus dipenuhi firman. Jangan sampai hari ini hati ini diisi oleh yang namanya ketakutan, iri hati, benci, tidak bisa mengampuni, amarah, dendam. Karena saudara, ada satu hal yang terjadi yang saya boleh sharingkan. Ini terjadi tahun ini waktu Agustus, lalu bulan Maret, lalu tahun lalu. Tepatnya waktu kita teman-teman Yes itu pergi misi. Tahukah Bapak Ibu, kalau orang sudah hatinya itu diisi oleh dendam, oleh amarah, benci, tidak bisa mengampuni, itu enggak bisa ditengking dalam nama Yesus. Saudara percaya enggak? Saya soalnya mengalami hal seperti ini. Jadi tahun lalu kita pergi misi, saya heran, biasanya memang kalau kita pergi misi ada hamba Tuhan senior kayak Pak Hengki gitu ya, dampingin kita. Tapi udah dari tahun lalu saya bersama beberapa teman-teman, Pak Hengki lebih pasif seperti itu. Jadi waktu KKR, altar call itu biasanya yang dikasih tugas salah satunya saya. Dan anehnya Bapak Ibu, dari tahun lalu kita misi, lalu YLMT bulan April dan juga misi kemarin bulan Agustus, itu saya merasakan selalu ada ketika altar call itu yang manifestasi itu anak muda. Tahun lalu saya masih nggak ngerti, tahun ini waktu bulan April saya masih nggak ngerti, waktu bulan Agustus saya baru mendapatkan jawabannya. Kenapa? Karena waktu itu kejadiannya seperti ini, biasanya altar call itu terjadi setelah firman Tuhan. Setelah firman Tuhan kita altar call, baru biasanya ada orang yang menjadi seperti itu manifestasi. Nah kemarin sebelum firman Tuhan disampaikan masih menyembah, tiba-tiba ada satu anak jatuh. Lalu teriak-teriak, lalu kita biasa tim langsung bantu, bawa ke belakang mimbar, kita doakan. Gak lama tiba-tiba ada lagi. Dan ini biasanya menyerang kemarin itu perempuan banyaknya. Nah singkat cerita yang di bulan Agustus kemarin terakhir, saya sama teman saya ini sampai bingung, kok kita tengking-tengking dalam nama Yesus, kok nggak keluar ini setannya. Kita kira awalnya ini kesurupan, kemasukan setan seperti itu. Kita tengking dalam nama Yesus, nggak keluar. Apa nama Yesus hari ini nggak berlaku? Akhirnya disitulah ternyata kita diingatkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu kerjanya itu tertib. Tertib dalam arti apa? Roh Kudus itu mengingatkan bahwa waktu itu saya mendapatkan hikmat, dia bukan kerasukan setan, coba lihat matanya. Jadi memang salah satu tanda Bapak Ibu kalau orang kerasukan setan itu biasanya matanya itu nggak akan bisa fokus lihat kita. Nggak akan bisa lihat dengar komen kita, perintah kita. Nah, ternyata waktu saya tes dia masih bisa lihat mata saya. Oh ternyata ini benar bukan kerasukan. Terus tiba-tiba cuman Roh Kudus ingatkan saya, coba bisikin di telinganya, kamu harus sabar, kamu harus mengampuni, kamu harus mau mendengar firman Tuhan. Karena waktu itu kan terjadi sebelum firman Tuhan. Jadi disitulah ketika kita bisikin itu, kamu harus tenang, kamu harus sabar, kamu harus mengampuni, dia tenang. Dan akhirnya dia kembali bisa mendengarkan firman Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah mendengarkan firman, altar call terjadi lagi. Dan akhirnya kita cuma bawa ke belakang, tenangin lagi. Setelah kebaktian selesai, kita adakan sedikit konseling, tanya. Waktu itu yang disuruh adalah teman-teman wanita juga, karena yang waktu itu manifestasi wanita. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita tanya jawab, memang benar bahwa hatinya itu pahit. Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya nggak bisa mengampuni. Sehingga di sini kita simpulkan, kalau hari ini kita tidak menjaga hati kita ini Tuhan, ibaratnya iblis itu tanamkan benih kepahitan,
benih yang tidak bisa mengampuni, benih yang kita ini selalu akhirnya membenci. Dan akhirnya benih itu akhirnya memberikan hati yang pahit yang kita rasakan dalam hidup kita. Maka dari itu hari ini biarlah nama Yesus yang menguasai hati kita. Jangan biarkan kebencian, ketakutan, masalah yang sedang hari ini engkau hadapi memenuhi hatimu. Sehingga firman itu tidak bisa bekerja. Tetapi ketika firman itu tinggal, nama Yesus itu tinggal di dalam hatimu, itulah nama yang menguasai hatimu. Nama yang menjaga hidupmu. Dan di poin yang kedua, kita akan belajar bahwa nama Yesus itu nama yang menyelamatkan. Kalau kita lihat tadi di kitab Filipi, di ayat yang ke-11 dikatakan, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setan pun hari ini kalau kita telah belajar dalam firman itu mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi setan itu tidak bisa menyebut nama Yesus. Sehingga hari ini kita harus berpegang teguh kepada nama Yesus. Sangat sedih Bapak Ibu kalau hari ini kita terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang mulai menyimpang, yang mulai meninggalkan nama Yesus. Cobalah kita belajar, telusuri dalam firman Tuhan. Khususnya saya telah membaca bagaimana saat perjalanan Paulus memberitakan firman. Bagaimana dia berjuang ketika dia dikejar-kejar masalah, dia hendak dibunuh dan sebagainya. Dia tetap hanya memberitakan nama Yesus, amin. Sehingga disinilah kita harus memegang teguh bahwa nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan adalah nama Yesus. Kita lanjutkan di Roma 10 ayat 9 dan 10. Dikatakan dalam firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut yang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Yang utama dari firman Tuhan ini kita juga bahwa diingatkan hati ini harus percaya dan mulut ini mengaku. Banyak kasus bahwa hati ini udah mulai gak percaya tadi saya katakan. Bahkan orang yang tadinya percaya mulai ragu-ragu dan bahkan mereka ini terhilang di dalam gereja sendiri. Bagaimana mulut bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau hati ini mulai ragu-ragu. Sehingga jangan sampai kondisi yang sedang kita alami seringkali membuat hati kita mulai meragukan Tuhan. Kondisi yang membuat kita stres, kondisi yang mungkin membuat kita down karena sakit penyakit, karena mungkin ada masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga kita sehingga kita meragukan Tuhan kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, kemarin saya sedang melayani orang yang sakit. Nah kebetulan memang dari 5 tahun ke belakang saya ada pelayanan sama gereja base di Guangzhou, itu biasanya rumah sakit kanker. Nah kemarin kebetulan ada salah satu orang tua dari teman kita juga kena sakit kanker. Seringkali ketika orang udah terdiagnosis atau divonis sakit kanker itu biasanya langsung drop down. Kenapa? Karena dokter kan biasanya kasih gambaran. Oh ya hidupnya cuma tinggal 3 bulan, tinggal 6 bulan. Apalagi udah yang cancer yang stadium advance ya, artinya stadium 3 ke atas, 3 dan 4 gitu. Dan seolah-olah orang tuh lupa bahwa yang memegang hidup mereka tetaplah Tuhan. Bahwa yang menyelamatkan hidupnya tetaplah Tuhan. Dokter memang menjadi wakil, mungkin bisa menjadi wakil Tuhan untuk menyampaikan, mengingatkan. Tetapi terlebih saya ingin mengingatkan setiap jemaat Tuhan bahwa hidup kita itu
umur kita semuanya tetap di tangan Tuhan. Sehingga sadarkah apapun masalahmu, meskipun tadi seperti sakit penyakit yang mematikan sekalipun, masalah yang engkau hadapi sekarang seolah-olah merasa ini masalah hukum, ini masalah keluarga yang gak ada jawabannya. Hidupmu ingatlah senantiasa bahwa segala masalah yang menyelamatkan itu adalah Tuhan. Sehingga kita kuat, kita tetap percaya, kita bisa tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita sampai hari ini tetap mengaku Yesus adalah nama yang menyelamatkan hidup kita. Dan janganlah kita gentar, sebab memang iblis sampai hari ini terus bekerja untuk membuat kita ini nggak percaya. Sebab firman Tuhan kita buka di 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis akan terus berusaha untuk bagaimana mencuri keselamatan yang telah kita dapatkan. Oleh karena itu janganlah kita lengah. Bukan berarti kita ini nggak bisa istirahat. Tetapi ketika hari ini pun kita sedang istirahat, tetaplah berjaga-jaga. Seringkali orang ketika lengah, itu ketika orang sedang istirahat. Oh, hari ini saya merasa saya sudah dapat berkat, saya sudah zona nyaman, saya mungkin sudah mendapatkan jawaban atas masalah saya. Sehingga disitulah kesempatan untuk iblis bekerja. Maka dari itu jangan hari ini kita membiarkan untuk iblis bekerja dengan cara apa? Tetaplah mengerjakan firman Tuhan. Sebab disitulah ketika kita mengerjakan firman Tuhan, Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Satu pergumulan mungkin kita sesama pengerja, kadang kita merasa, aduh kalau saya ketemu sama orang ini lagi masalah, saya nggak mau deh ketemu, saya nggak mau deh mungkin berurusan lagi, ya yang penting cukup kenal gitu ya. Tetapi luar biasa bahwa firman Tuhan mengajarkan adalah, ketika kita hari ini mungkin dalam kondisi seperti ini, tetaplah berbuat baik. Tetaplah melakukan kebaikan, jangan kita melakukan hal yang jahat. Kenapa? Karena ketika kita tetap melakukan perbuatan baik, disitulah Allah turut bekerja. Disitulah firman Tuhan akan bekerja dan janji Tuhan itu ada bagi orang yang mengerjakan firman Tuhan. Katakan amin. Sehingga disitulah pentingnya kita jangan lengah, jangan biarkan iblis seolah-olah membuat kita depresi hari ini dengan masalah kita. Desember ini muka-muka ceria dong harusnya. Kalau pengerja ya kayak saya yang kerja biasanya kan dapat THR gitu ya, puji Tuhan dapat bonus. Atau di sini kayaknya tampang-tampang pengusaha ya, pengusaha bayar THR semua jangan-jangan ya. Jadi berbeban berat gitu, jangan ya Bapak Ibu ya. Justru Desember ini harus penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesukaan. Sebab hari ini sadarkah Kristus dikatakan Raja Damai. Dia dikatakan Immanuel, Allah yang beserta kita. Sehingga apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun hal yang sedang kita harus lalui, Allah beserta kita. Sehingga di poin yang ketiga yaitu bicara tentang Immanuel. Yaitu Allah beserta kita. Saya undang boleh pemain musik iringi di poin yang terakhir ini. Kita buka ayatnya di Yesaya 7, ayat yang ke-14 dulu. Jauh sebelum Yesus lahir, 500 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya telah memberikan tanda, mendapatkan tanda bahwa kelahiran Yesus itu memang ada. Itu memang telah diberikan, telah digenapi. Sehingga hari ini satu bukti-bukti sejarah. Sehingga kita harus pegang bukti sejarah ini. Jangan membuat hari ini pengajaran-pengajaran yang membuat kita ragu akhirnya tidak percaya. Kita baca Yesaya 7 ya, ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Lanjut ke Yesaya 9 ayat yang ke-6. Ini bukti-bukti sejarah Bapak Ibu ya, supaya kita diingatkan lagi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia dikatakan Raja. Raja identiknya mungkin kita kalau melihat selalu dengan mahkota. Dengan kerajaan, dengan pasukan, dengan kemewahan, dengan kekuatannya. Tapi hari ini sadarkah dia adalah Raja damai. Sehingga dia datang ke dunia bukan membawa pasukan, bukan membawa harta kerajaannya. Tapi dia datang sebagai pendamai. Oleh karena itu biarlah di bulan Desember ini, Raja damai itu telah lahir untuk kita. Kita harus ada damai itu di dalam hati kita. Sehingga hidup kita hari ini hendaklah jadilah pendamai. Bila mana hari ini engkau teringat, engkau mungkin pernah membuat orang sakit hati. Atau mungkin hari ini tidak ada damai dalam hatimu karena ada kesalahan atau gesekan yang sedang terjadi. Mari hari ini biarkan buka hatimu. Biar damai itu memenuhi hati kita. Lanjut kita buka di Matius 1 ayat 21. Setelah kelahiran Yesus dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak ada satu pribadi yang dapat menghapus dosa. Tidak ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan kita dari jurang maut. Hari ini diingatkan saudara bahwa hanya dengan nama Yesus, hanya ketika kita mengaku dan percaya bahwa Yesus, maka disitulah dosa kita telah dihapuskan. Dan kita menerima keselamatan. Amin. Dan di ayat berikutnya, Matius 1 ayat 23. 1, 2, 3 baca sama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. 2000 tahun lalu Yesus telah mati, datang ke dunia. Dia mengambil rupa manusia untuk kita. Sampai hari ini berita Injil ini terus diberitakan. Sehingga hari ini jangan pernah ragu, jangan pernah kita bimbang bahwa 2000 tahun lalu Yesus telah lahir, sampai hari ini Allah menyertai hidup kita. Bahkan sampai besok, sampai tahun depan, sampai berikutnya, hidup kita tetap disertai oleh Allah. Jangan sampai hari ini setiap permasalahan yang sedang kita hadapi membuat kita mundur. Ingatlah Allah itu Allah yang setia. Jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Satu kesaksian Bapak Ibu, seringkali ketika kita mungkin dalam satu masalah, kita tidak merasa bahwa Allah menyertai kita. Tapi saya punya satu kesaksian, saya teringat ketika waktu pelayanan di rumah sakit di China. Satu hari Minggu kalau di China itu Bapak Ibu, kalau misalkan hari Sabtunya libur, kalau di Indonesia kan biasanya bisa menjepitkan diri gitu ya, ada hari kejepit gitu ya. Jadi Jumatnya libur gitu ya. Kalau di sana enggak. Kalau hari Sabtunya libur, Minggunya masuk ya. Makanya bersyukur kalau di Indonesia banyak libur. Nah, singkat cerita waktu itu saya pertama kali sekolah di China itu enggak bisa bahasa Mandarin Bapak Ibu. Jadi masih benar-benar dari nol. Nah, waktu itu kita kan ada kebaktian setiap hari Minggu di 2 rumah sakit, sorenya itu di dekat sekolah. Waktu itu hanya saya yang tetap komitmen, ya. Jadi teman-teman itu tetap hari Minggu sekolah, saya bolos sekolah, saya datang ke rumah sakit, saya pelayanan.
Tapi sayangnya waktu itu saya itu masih bahasa Mandarinnya masih nol. Jadi cuma ya paling ni hao, nanya apa belajar harganya berapa tuo sao chen gitu ya. Terus cuman pilih makanan ceke gitu ya. Ini gitu kan. Nah, waktu itu jadi biasanya waktu pelayanan di rumah sakit kanker itu kan biasanya awal itu sebelum ibadah kita harus kunjungin kamar-kamar. Supaya kita kasih tahu kita ada ibadah jam 10 di lantai 9 gitu ya. Kadang kita juga bantu kalau mereka perlu kursi roda, perlu dibantu, kita bawa naik ke atas. Karena waktu itu saya masih baru, jujur suster-suster itu masih awam lihat muka saya gitu ya. Jadi masih kira orang asing bukan volunteer. Nah akhirnya saya ditanya, kamu mau ngapain? Terus saya baca nomor kamar sama nomor bed itu jadi apa? Jadi bingung gitu. Jadi saya pertama biasanya kan dari lantai pertama, lantai 2 saya ingat itu mulai dari lantai 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sampai kita selesaikan sampai disuruh semuanya ke lantai 9. Lantai 2 saya bingung. Sampai saya ketok satu kamar, saya lihat, waduh orangnya salah, beda, bukan orang Indonesia. Terus sampai diusir. Sampai akhirnya jujur Bapak Ibu saya akhirnya ini juga stres juga waktu ya. Stres artinya dalam arti aduh ini gimana ya apa nggak usah gitu ya kebaktian saya baca nomor salah, nanya suster nggak bisa, ajak ngomong bahasa Inggris nggak bisa gitu ya. Nah singkat cerita di lantai, saya lupa lantainya mungkin lantai 4 apa 5, saya udah bergumul. Jadi begitu keluar lift biasanya kan langsung meja suster. Nah saya tuh di depan lift tuh udah ketakutan Bapak Ibu. Itu ada kali 5-10 menit saya cuma berdiri aja. Saya cuma bolak-balik liatin nomor kamar gitu ya. Terus saya chat teman saya masih pada sekolah. Terus akhirnya Tuhan kasih hikmat. Coba dong tolongin tulisin saya bahasa Mandarin yang panjang gitu ya. Saya mau ke kamar ini, suster tolong saya mau cuma ingetin dia untuk datang ibadah gitu ya. Akhirnya teman saya nggak lama dikontak, dia kirim. Wah saya udah dapet nih kerpean ya. Contekan gitu ya, udah berani pede nih, suster gitu kan, nihau gitu ya. Ke meja suster begitu saya kasih ini cuma ngomong nihau saya kasih lihat, tiba-tiba susternya ngomong bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kaget, dia tanya do you speak English? Wih kaget, biasanya nggak ada nih suster yang bisa ngomong Inggris. Di situ juga bahasa roh kayaknya mampir ke saya ngomong tiba-tiba bahasa Mandarin. Hah semua gitu ya, apa artinya gitu kan. Jadi kebalik gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya saya dianterin ke satu kamar, yang kamar itu ada seorang bapak dari Jakarta yang baru berobat, baru datang. Dia itu di hari Minggu itu berdoa, Tuhan ini hari Minggu, saya rindu untuk datang ke gereja katanya. Nah gak lama katanya ketika dia ngomong amin, itu saya datang ketok-ketok. Permisi Pak, orang Indonesia ya. Bapak kita ada persekutuan dari mahasiswa Indonesia di lantai 9. Kalau mungkin Bapak mau ikut jam 10 kita tunggu di atas. Terima kasih Pak, saya karena nervous jadi grogi buru-buru. Dia yang baru amin, dia bengong Bapak Ibu. Singkat cerita waktu kita kebaktian, biasanya waktu di atas kita kasih kesempatan. Bapak Ibu ada yang mau bersaksi dipersilakan. Dan disitulah Bapak itu akhirnya bersaksi. Bersaksi katanya gini, ini minggu pertama saya datang ke China, ke Guangzhou. Saya berobat, saya tadi itu lagi berdoa katanya. Saya mohon Tuhan, kiranya kalau memang Tuhan berikan kesempatan saya rindu hari Minggu ini beribadah katanya. Mau datang gereja, tapi saya nggak tahu di mana. Begitu amin katanya, saya itu katanya lagi seolah-olah malaikat turun katanya. Soalnya waktu itu saya pakai baju putih Bapak Ibu. Masuk tiba-tiba ngajak ke atas gitu ya. Dan di situ dia kaget, waduh gitu ya. Nah pelajaran yang saya dapat hari ini Bapak Ibu, bukan saya seolah-olah saya seperti malaikat tadi, bukan. Tapi adalah pelajaran ketika saya mau melangkah untuk tetap melayani. Dan di situ saya melihat bahwa Allah menyertai saya. Dan ketika kita melangkah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kita ini menyelamatkan orang. Kita ini bisa membawa orang kepada Tuhan. Maka dari itu momen Natal ini kesempatan kita.
Banyak orang yang sudah kecewa, banyak orang yang mungkin sekarang terhilang, banyak orang yang belum mengenal Kristus. Langkahkan kakimu hari ini untuk bisa membawa mereka kepada Tuhan, untuk bisa mengenalkan Kristus yang telah lahir 2000 tahun lalu dan lahir hari ini dalam hati mereka. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dan kita akan menyambut dengan perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bila mana hari ini kami telah diperdengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan juga tentang sejarah ya Bapa. Bagaimana nama di atas segala nama. Nama yang hari ini melekat dalam hati kami, memenuhi hati kami. Biarlah nama itu yang penuh kuasa menguasai hati kami. Ajar kami hari ini Tuhan. Kami akan melaksanakan amanat agung-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Lewat mulut bibir kami, lewat hati kami, lewat tindakan kami, lewat perbuatan kami. Sehingga momen Natal ini banyak orang mengenal Kristus. Banyak damai sejahtera. Biarlah kami juga hadir sebagai pendamai dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya inilah setiap doa ungkapan syukur kami. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan Tuhan. Pengembalakan yaitu gereja Blessing the Spirit. Kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima, membalas berlipat-lipat biar persembahan ini berkenan kepadamu. Sebagaimana persembahan Habil. Tuhan beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka beserta pelihara mereka, serta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman katakan, dekatkan kedua tanganmu di dada. Firman katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam putranya tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kali menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persetujuan yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dengan kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadi saksi Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life all because of the spirit of Christmas.
because of the Spirit.